Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dan mempraktekkan kerja kelompok kami di ujian akhir semester mata kuliah Internet of Things. Di sini kami akan membuat sebuah monitoring dan pengendali suhu dan kelembaban otomatis yang berbasis aplikasi Blink melalui Android. Saya Siswandoro, NIM 18041071. Saya di sini sebagai leader dan pembuat coding dalam proyek ini. Saya Suciati Amalia, NIM 18041060. Di sini saya sebagai proposal maker dan helper. Ya, nama saya Luki Teguh Prayoga. Ya, saya sebagai tester atau penguji. NIM 18041080. Saya Muhammad Ilyas Jafarudin, NIM 18041179. Di sini saya berperan sebagai desain. Untuk kelompok 6, proyek yang akan dibuat adalah sistem monitoring pengendali suhu dan kelembaban otomatis berbasis aplikasi Blink. Untuk kelompok 6, job desk-nya sendiri adalah 1. Siswandoro, NIM 18041071, yaitu sebagai leader dan coder. Kemudian yang kedua ada Suciati Amalia dengan NIM 18041060, yaitu sebagai proposal maker dan helper. Kemudian yang ketiga ada Luki Teguh Prayoga, NIM 18041080 sebagai tester. Kemudian yang keempat ada Muhammad Ilyas Jafarudin, NIM 18041179 sebagai desain. Selanjutnya latar belakang. Pada keseharian dalam beraktivitas, seseorang membutuhkan tempat atau ruangan yang nyaman agar berkonsentrasi pada suatu bidang yang akan dikerjakan. Salah satu faktor dalam kenyamanan tersebut adalah suhu pada ruangan tersebut dan kelembaban. Suhu dan kelembaban udara di suatu ruangan dinilai sangat mempengaruhi kelancaran proses tersebut. Bekerja pada lingkungan yang terlalu panas atau terlalu lembab dapat menurunkan kemampuan fisik tubuh dan dapat menyebabkan keletihan terlalu dini, sedangkan pada lingkungan yang terlalu dingin dapat menyebabkan hilangnya fleksibilitas terhadap alat-alat motorik tubuh yang disebabkan oleh kekakuan fisik tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka dibuatlah satu alat yang mampu untuk memantau dan juga menjadi sistem kendali terhadap suhu dan kelembaban pada suatu ruangan. Pada alat tersebut terdapat satu buah terminal atau stop kontak yang dapat mengaktifkan sebuah kipas. Kipas diharapkan dapat digunakan untuk menurunkan suhu atau mendinginkan suatu ruangan dan juga memberikan kenyamanan terhadap proses belajar atau pekerjaan. Tujuan dari pembuatan alat ini adalah untuk merancang suatu alat yang mampu mengendalikan suhu dan juga kelembaban udara ruangan berbasis PHT-11 dan dapat menjadi sistem kendali terhadap suhu dan ruangan. Ya, selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan informasi yang dibacakan oleh rekan saya, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana merancang alat pengendali suhu dan kelembaban otomatis pada ruangan berbasis DHT-11. Yang kedua, bagaimana cara menyesuaikan suhu dan kelembaban ruangan secara otomatis. Batasan masalah. 1. Sistem alat ini dibuat dalam bentuk prototip. Yang kedua, sistem yang menggunakan DHT-11, Node MCU8266, relay, kipas, baterai, kabel, jumper, HP, laptop, kabel USB. Nah, yang ketiga, alat ini digunakan hanya untuk mengendalikan suhu dan kelembaban pada ruangan yang sudah ditentukan. Yang keempat, sistem kendali suhu dan kelembaban hanya dapat digunakan oleh pemilik. Selanjutnya untuk alat dan bahan, yang pertama ada baterai,
lalu DHT11 ada laptop, ada handphone, lalu kabel USB, relay, kabel jumper, kipas, dan Node MCU 8266. Dan ini adalah gambaran dari rangkaian project ini, dari alat-alatnya. Kemudian ada flowchart dan diagram blok. Untuk flowchartnya itu yaitu mulai, kemudian ada input program Node MCU, kemudian baca sensor DHT11. Kemudian setelah terbaca akan menampilkan nilai suhu dan kelembaban di aplikasi Blink. Kemudian ketika suhunya lebih dari 30, kemudian akan dibaca oleh sensor dan relay akan menyala atau kipas itu akan menyala. Begitupun sebaliknya, ketika suhu di bawah 30, maka relay atau kipas akan mati. Kemudian untuk rangkaian dari gambarnya sendiri dapat kita lihat. Nanti kita akan memperlihatkan video dari rangkaiannya. Kemudian untuk diagram blok sama seperti flowchart, cara kerjanya seperti itu. Kemudian untuk praktek pengoperasian pada project IoT dengan penyelesaiannya, mari kita ulas video berikut ini. Dalam pembuatan project di sini, untuk monitoring dan pengendali suhu dan kelembaban otomatis yang berbasis aplikasi Blink, untuk alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama ada kipas dengan 12 volt, kemudian ada relay, kemudian ada Node MCU 8266, kemudian ada baterai dengan kapasitas 9 volt, kemudian DHT11, dan juga kabel jumper, man to male, female to male, dan female to female. Kemudian di sini juga kita menggunakan aplikasi Blink pada Android. Kemudian juga aplikasi Arduino IDE yang untuk pembuatan programnya sendiri. Kemudian untuk menyambungkan data ada kabel USB yang kita bisa gunakan untuk menyambungkan ke Node MCU 8266. Pertama, kita buat di aplikasi Blink terlebih dahulu project yang akan kita buat. Kita pencet new project, kemudian kita kasih nama monitoring suhu. Kemudian use device kita ganti Node MCU dengan konektor WiFi, kemudian temnya dark kita klik. Kemudian kita pencet OK, yang kemudian token akan terkirim di Gmail. Kemudian token tersebut kita kirim di Arduino IDE. Kita OK. Di sini saya menggunakan jauh sebagai monitoringnya. Kemudian kita memakai dua gauk agar bisa nampil antara suhu dan monitoring. Kita setting yang pertama untuk pin, kita menggunakan virtual V2. Ingat-ingat V2 agar bisa tampil di Arduino IDE. Kemudian oke. Di sini kita rubah menjadi 100. Oke. Kemudian di sini warnanya kita ganti menjadi merah.
kita kasih nama suhu. Dengan 1 second sebagai reading date. Kemudian yang kedua kita ganti virtual biasa menjadi V3. Oke. Sini kita rubah menjadi 100 atau 50 juga bisa. Kemudian di sini kita menampilkan kelembaban dengan warna biru. Dan 1 second sebagai gantinya. Oke. Suhu kita ganti saja menjadi 50. Dan sudah. Kemudian kita akan menyeting di Arduino IDE untuk pembuatan coding. Untuk perakitannya kita pasangkan pin dari ground DHT 11 ke ground NDM1000. Kemudian kita pasangkan untuk outputnya sesuai di Arduino IDE, yaitu pin D5. Kita pindah groundnya dari sini. Kemudian VCC plus di 3 volt pada NDM1000. Seperti ini. Kemudian pada pin VCC relay kita pasangkan ke PO, yaitu untuk USB. Kemudian pin 1 sesuai pada Arduino IDE, yaitu pada pin 16 atau D0. Kemudian ground ke ground buat NDM1000 ya, seperti ini. Kemudian kita pasangkan kabel dari kipas ke relay. Kemudian dari relay ke baterai kita pasangkan ke baterai. Ya, sudah berhasil kita untuk menguploadnya. Untuk keterangan ada down uploading pada aplikasi Arduino IDE yang di bawah. Kemudian mari kita jalankan di serial monitor. Apakah mau menampilkan atau tidak? Ya, ternyata berhasil untuk
serial monitor, yaitu suhunya 27 derajat, kemudian kelembaban 85. Dan untuk selanjutnya mari kita cek di aplikasi Blink yang di Android. Melihat apakah di Blink akan sama dengan yang di komputer. Yang pertama kita buat Blink dulu. Begini tampilan di Blink. Di sini suhu menampilkan 27 dan untuk kelembaban 85. Kita coba samakan dengan yang di komputer. Di sini suhu 28 dan kelembabannya 85. Jadi yang di Blink berhasil ya, sama dengan yang di komputer. Untuk membuat monitoring kelembaban, pengendali suhu dan kelembaban menggunakan aplikasi Blink yang ada di Android. Kemudian kita akan mengecek sesuai yang di codingnya, yaitu ketika suhu di bawah 30 derajat maka kipas mati, dan di sini kipas mati. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat panas DHT11-nya dengan cara kita genggam seperti ini. Ketika suhu di atas 30 derajat maka kipas akan menyala. Mari kita buktikan. Dan suhu di serial monitor yaitu 31, untuk kelembaban 88, dan sesuai dengan di codingnya, yaitu saat suhu 31 maka kipas akan menyala, dan kipas sudah berhasil menyala. Dan pada aplikasi Blink juga sudah update per detiknya sesuai dengan coding yang telah kita buat. Kita telah berhasil membuat monitoring pengendali suhu dan kelembaban otomatis dengan DHT11 berbasis aplikasi Blink pada HP Android, dan dapat mengupdate setiap detiknya. Ya, kesimpulan dan saran setelah dilakukan perencanaan dan pengujian terhadap komponen-komponen yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa alat telah berhasil dibuat dan sesuai dengan tujuan pembuat. Relay dalam kondisi aktif, kipas menyala ketika suhu di atas 30 derajat Celcius, dan sebaliknya, sedangkan kelembaban udara yang dibaca oleh DHT11 lebih cepat menyesuaikan ketika diberi udara panas. Nah, ini saran untuk sistem ini, mungkin suatu saat bisa lebih dikembangkan untuk ruangan yang berukuran lebih besar serta pengendalian suhu yang lebih otomatis dan dapat dimonitoring lewat web ataupun aplikasi via smartphone lainnya. Demikianlah presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.